di pasar modal. Jadi kalau kita flashback ke belakang, di tahun 2023 ini kita mulai dengan normalisasi jam perdagangan. Karena kita tahu bersama bahwa sudah tidak lagi pandemi COVID-19, kita mulai normalisasi perdagangan. Yang tadinya jam 9 sampai jam 3 menjadi jam 9 sampai jam 4 ya Pak Irfan. Kita normalisasi perdagangan. Termasuk juga ini kanal OJK, termasuk juga terkait dengan laporan keuangan tempat Pak Nyoman. Jadi laporan keuangan juga yang tadinya 7 bulan ya Pak, kita kembalikan sebelum pandemi ke 6 bulan. Nah berikutnya adalah tanggal 31 Mei, kita melakukan, karena kita sudah punya papan akselerasi. Jadi sebagaimana kita ketahui, di bursa ada 4 papan sekarang. Papan utama, papan pengembangan, papan utama new ekonomi, dan papan akselerasi. Saat ini konstituennya sudah 38, koreksi ya. Jadi kita juga mulai punya indeks. Jadi 31 Mei 2023 kita meluncurkan indeks papan akselerasi. Lalu di tanggal 5 Juni kita ketahui bersama bahwa dengan mulai pandemi ini sudah tidak lagi menjadi pandemi atau endemi, banyak tuntutan ataupun permintaan daripada stakeholder agar ARA maupun ARB ini mulai dilakukan simetris. Ya, kita memulai dengan normalisasi dulu di ARB-nya. Jadi kalau kita ketahui selama ini bahwa ARB-nya 7%, kita melakukan secara bertahap. Jadi di 5 Juni 2023 kita tidak langsung ke simetris, ya, tapi kita menaikkan menjadi 15% ya Pak Ivan ya. Lalu kalau saya lompat di 4 September 2023 itu baru kita normalisasi simetris ARA dan ARB-nya, auto rejection atas dan bawah menjadi 30 sesuai. Ya artinya simetris 25 sampai 35. Lupa Pak, maaf. Karena mesti nengok dulu. Color frame. Jadi sementara kalau kita bicara 12 Juni, kita juga meluncurkan papan khusus, papan pemantauan khusus yang hybrid. Jadi kita ketahui bersama saat ini kan ada beberapa saham yang masuk papan pemantauan khusus. Ada 11 kriteria papan pemantauan khusus. Dari 11 kriteria itu, di mana harga hari ini harganya minimum 50 gocap ya Pak. Jadi saham gocap kalau teman-teman bilang. Nah dengan papan pemantauan khusus dimungkinkan harganya Rp1. Tapi di awal yang papan pemantauan khusus ini yang kita lakukan tidak continuous ini ya, auction, itu adalah hanya 1 kriteria dari 11 kriteria. Ya, di mana harga perdagangannya di bawah 5 juta ya. 50. Likuiditasnya 5 juta ya, betul ya. 5 juta, volumenya 50 ribu ya. Ya? 10 ribu, nah teman-teman dari apa? Berarti biar tahu Pak bahwa direktur dirutnya kerja benar Pak, jadi nggak apa. Kalau Pak teknis nggak kerja nih. Tadi 13 Juli pada saat ulang tahun Bursa Efek Indonesia New IDX Mobile. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa informasi terkait dengan pasar modal ada di IDX Mobile, sudah ada di handphone. Dan itu biayanya free. Untuk yang dan beberapa feature memang ada biayanya. Tapi yang sebagian besar adalah free Pak bagi pengguna ataupun yang digunakan untuk ekosistem pasar modal. Berikutnya di tanggal di 31 Juli kita melakukan juga new PLTE, MOFITS dan DW atau Daily Watching. Di tanggal 14 Agustus dilakukan normalisasi jam perdagangan SPPA dan pelaporan melalui PLTE. Tadi saya sudah sampaikan di 4 September ya normalisasi atau simetris dari ARA dan ARB. Di 11 September kita meluncurkan indeks IDX Low ESG rating, low risk ESG rating, dan yang paling hot tadi yang disampaikan oleh Yolanda di tanggal 26 September Bursa Efek Indonesia menjadi penyelenggara bursa karbon atau melalui IDX Karbon. Jadi penyelenggara bursa karbonnya adalah
Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon di tanggal 26 September, di mana sebagaimana mungkin Bapak-Bapak aware, pada tanggal 26 itu di samping launching bursa karbon juga telah berhasil dilaksanakan transaksi perdagangan karbon yang pertama, di mana telah terjual sebanyak 459.000 ton lebih CO2 ekuivalen dengan harga 77.000 atau ekuivalen lebih daripada $5. Dan ini di partisipannya atau pengguna jasanya ada 16, di mana satu seller, artinya pembelinya daripada karbonnya ada 15. Sebagaimana rilis kami, sebagian dari itu adalah perbankan dan karbon producer. Nah, ini mungkin yang nanti akan kita bahas. Ini mungkin milestone yang saya sampaikan terkait dengan kinerja pasar modal. Mudah-mudahan ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Yusti ini. Tapi ingin saya sampaikan bahwa IHSG kita pada tanggal 29 September 2023 itu mencapai 6.900. Tapi sebenarnya kalau kita lihat harian, ini pernah hit 7.000. Nah, tapi kalau secara setahun, kita pernah all time high di September tahun lalu 7.318. Jadi kita pernah 7.000 lebih, tapi memang tahun lalu. Tapi kalau indeks kita dari akhir tahun tumbuh sebesar hampir 2%. Ya, kalau kita bicara market cap, saat ini sudah lebih daripada 10.000 triliun. Di mana kita pernah mencapai 10.400 triliun rupiah di tanggal 22 September 2023. Tadi kalau perlu mencatat, hari ini jumlahnya 890, di mana year to date dari Januari jumlah perusahaan tercatatnya berjumlah 66 perusahaan. Artinya saat ini adalah sama dengan yang pernah tertinggi di Bursa Efek Indonesia sejak berdiri. Dan insya Allah dua hari lagi, ini Rabu ya, hari Jumat akan ada tambahan 2 perusahaan baru. Jadi 68 ini akan menjadi sejarah baru bagi Bursa Efek Indonesia, di mana year to date-nya tertinggi semenjak bursa ini didirikan. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi ada studi, ya, ada studi menyatakan bahwa jumlah perusahaan tercatat di Indonesia ini adalah secara jumlah kita nomor 5 terbesar di dunia, Pak. Ya, dari sisi jumlah, dari year to date yang 66 tadi. Dari sisi fundraise kita nomor 7 di dunia, Pak. Ya, jadi secara sementara di ASEAN kita secara jumlah year to date adalah tertinggi ya Pak teman-teman ya di ASEAN. Nah, tapi secara emiten di ASEAN kita hanya kalah dari bursa Thailand, SET, Stock Exchange of Thailand. Tapi kalau dibanding Malaysia, dibanding Malaysia secara emiten, Malaysia itu 900 lebih, Thailand secara value transaksi. Nah, kalau kita bicara jumlah investor, saya nggak akan ngomong karena Pak Samsul terhabis bahannya. Pak Samsul aja, saya nggak mau ambil Pak Samsul ya, tapi ini angkanya jangan lewat ya Pak, kalau ini beda. Kalau secara nilai transaksi, ya kita lihat budgetnya 10,5. Akhir tahun lalu 14,7 triliun. Ada penurunan, tapi ini penurunan memang sama, hampir terjadi di seluruh bursa global kita. Ya, kita 10,5. Walaupun kalau kita bicara rata-rata bulan lalu, ini meningkat dari 10,3 ke 10,5. Jadi trennya meningkat dibandingkan bulan-bulan lalu. Nah, kalau kita bicara frekuensi dan volume, memang ada penurunan dibandingkan dengan akhir tahun, di mana year to date-nya 1,7 juta transaksi per hari dan volume 18,9 miliar saham per hari. Mungkin itu sedikit update. Saya rasa materinya sudah dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke Yolanda.